Video kali ini, kita bakal ngebahas tentang kenapa percurhatan atau curhat itu adalah cara paling efektif untuk memulai sebuah perselingkuhan. So, kalau misalkan lo mungkin ngalamin hal ini dalam hubungan lo nanti ke depannya bersama pasangan lo, mungkin lo bisa mencegah sebelum perselingkuhan itu terjadi dengan apa yang nanti bakal kita bahas dalam video kali ini. Atau mungkin bisa juga kayak misalkan, bang, gue pengen tahu pasangan gue selingkuh atau enggak, maka lo bisa cek beberapa ciri-cirinya dari teori komunikasi yang bakal kita bahas dalam video kali ini. Cuman, sebelum kita masuk ke dalam perselingkuhan itu dulu, maka kita perlu menjelaskan terlebih dahulu, memang sesungguhnya itu apa sih yang disebut sebagai hubungan. Jadi, apa nih yang bikin gue bisa menjadi pacar, suami, istri, dari yang awalnya gue adalah orang yang saling gak kenal satu sama lain. Jadi ketika kita mengajukan pertanyaan, kenapa orang yang awalnya gak kenal bisa menjadi pacar atau istri dan suami, maka kita harus menjawab dulu di situ, prosesnya itu kayak gimana yang terjadi. Dan gue bakal jelasin. Jadi dalam dunia komunikasi, kita memandang manusia itu sebagai sebuah bawang. Tadi gue mau bawa bawang di sini, cuman akhirnya nggak kebawa. Basically, bawang itu adalah sebuah sayuran yang ketika misalkan lo kupas, itu bakal ada lapisan-lapisannya. Sama lah kalau misalkan gue pengen masak nasi goreng misalkan dan gue butuh bawang merah, biasanya gue bakal kulitin dulu kulit bawangnya biar dapat dalam tanda kutip bawang merah aslinya yang nanti bakal dipotong-potong untuk masak ke nasi goreng ya. Jadi ada lapisan-lapisan yang harus gue buka satu persatu. Nah, manusia berdasarkan teori dari social penetration theory atau SPT itu menjelaskan bahwa manusia itu seringkali digambarkan sebagai mirip dengan konsepnya sebuah bawang. Maka di sini, lo bakal mengajukan sebuah pertanyaan, yaitu adalah, bang, emang apa yang lo maksudkan dengan lapisan dari bawang ini yang menggambarkan manusia? Jadi manusia itu juga memiliki sebuah lapisan LD, lapisan lapisan dalam, dan lapisan luar. Jadi ada 3 layer dalam diri manusia. Ada lapisan luar, ada lapisan dalam, sama ada lapisan inti. Cuma permasalahannya adalah, bang, emang lapisan ini tuh maksudnya kayak gimana? Apakah itu berarti ini adalah daging gue, terus ada kulit, ada daging, sama ada tulang, itu kan ada lapisan tuh, bang. Apa yang lo maksudin dengan lapisan dalam konteks ini? Dalam konteks ini, lapisan itu gue nggak mengacu lebih ke arah kepada, oke, lo itu lagi, ibaratnya dalam tanda kutip, memiliki sebuah bentuk fisikal. Gue nggak maksudin ke arah fisiknya. Tapi yang dimaksudin oleh teori ini, itu lebih ke arah psikologi atau mental dalam diri manusia. Jadi sesuatu yang nggak bisa lo rasakan secara fisik. Dan gue bakal jelasin maksudnya itu apa. Maksudnya, dalam social penetration theory dari bawang ini, itu lebih merujuk bukan ke fisik, tapi lebih ke arah identitas. Gue bakal jelasin ini maksudnya gimana. Jadi identitas itu adalah kita tuh memiliki sebuah hidup atau sebuah kisah atau sebuah informasi yang dimana informasi dalam diri kita itu sebenarnya bisa dibagi menjadi 3 kategori. Ada informasi yang dapat kita sharingkan kepada publik, ada informasi yang dapat kita sharingkan kepada orang-orang terdekat di diri kita, mungkin teman atau mungkin sahabat. Ada juga informasi yang cuman bisa kita sharingkan kepada orang tua misalkan, atau mungkin kepada, let's say, pasangan, kepada pacar. Jadi, informasi ini, itu beda-beda konteksnya. Ada yang buat umum, ada yang buat keluarga, ada yang buat apa. Nah, yang menarik adalah,
Konsep dari social penetration theory ini itu menjelaskan kenapa seseorang bisa menjadi musuh, kenapa seseorang bisa menjadi teman, kenapa seseorang bisa menjadi suami atau menjadi seorang istri. Jadi, teori ini menjelaskan bahwa semakin dalam informasi yang kita sharingkan dengan seseorang, maka kita akan semakin dekat juga dengan orang tersebut. Oke Bang, berarti semakin dalam, ingat ya, semakin dalam, bukan semakin banyak. Banyak itu bisa jadi tetap di lapisan luar. Lo sharingin kayak, lo misalkan hari ini harinya hujan ya, hari ini harinya ini ya, hari ini gini ya. Itu banyak, lo ngomongin berbagai hal. Tapi dia nggak mendalam. Yang dibilang dalam teori ini adalah, semakin dalam informasi yang lo sharingkan, dalam artian semakin personal informasi yang lo sharingkan kepada seseorang, secara otomatis, secara psikologi komunikasi, kita akan semakin dekat dengan orang tersebut. Jadi, informasi yang kita sharingkan kepada seseorang dapat menentukan kita sedekat apa sama orang tersebut. Gue bakal bantu coba jelasin juga dengan sebuah analogi. Misalkan, ketika kita pindah ke sebuah kantor baru, dan gue ketemu misalkan sama teman baru gue nih, gitu kan, let's say namanya Michael. Dan si Michael ini, ketika misalkan ngobrol sama gue, kita sama-sama nggak kenal. Kita cuma kenal dong, nama lo siapa? Lo Michael, oh gue Jason, kenalin gitu kan. Oke, abis itu gue balik kerja. Tapi pas di makan siang misalkan, gue ketemu lagi sama si Michael. Dan dia bertindak sebagai teman kantor yang baik. Jadi dia bilang ke gue kayak, Son, mau makan bareng nggak? Bareng yang lain gitu kan. Akhirnya gue ikut bareng si Michael, dan ketika gue sama si Michael makan bareng, ya otomatis, karena gue bukan seorang introvert yang berlebihan banget, misalkan gitu, ya akhirnya gue mulai ngobrol sama si Michael. Dia mulai nanya, gue tinggal di mana, gue awalnya dari kantor gue di mana, gimana di sini enak gak kantornya? Well, itu adalah informasi umum di sini. Sebentar, gue pakein warna merah. Umum. Jadi, lapisan luar adalah informasi umum. Informasi umum ini itu lebih mengarah kepada informasi yang dalam tanda kutip lo di angkot pun lo bisa cerita ke orang di situ yang lo nggak kenal. Jadi kayak misalkan contoh misalkan hari ini panas banget, hari ini gimana banget. Misalkan gitu kan, ini berapa jam lagi sih sampai ke tujuannya, misalnya kayak gitu. Atau mungkin ini sempit banget ya. Jadi sesimpel yang kayak informasi-informasi umum aja yang bisa lo omongin sama orang yang lo nggak kenal. And then, misalkan tiba-tiba gue ketemu sama seorang cewek di kantor tersebut. Let's say, misalkan namanya itu adalah Linda gitu kan. Pas gue ketemu sama Linda, karena misalkan kita sama-sama single gitu misalkan, and then gue sama Linda ini mulai ngebahas tentang, Lin, kemarin si Michael ini gak sih, kesel gak sih sama gue? Lah kok kayaknya Sam, kenapa lu orangnya ini ya overthinking ya? Iya, gue mah orangnya soalnya udah orangnya gampang overthinking gitu kan. Ya, gue sih mikirnya Michael mungkin kesel sama gue gitu. Enggak lah, Sam, tenang aja. Emang kalau lu gimana, Lin, orangnya? Lu mah orangnya nyantai ya, kayak kalau gue lihat ya. Oke, kita lihat dari interaksi itu. Di situ, ada satu perbedaan dengan topik umum. Yaitu, dalam komunikasi disebut sebagai belief atau kepercayaan. Oke Bang, apa yang lo maksudin dengan belief atau kepercayaan? Yang dimaksud dalam belief atau kepercayaan itu bukan berarti cuman ibaratnya, gue agamanya Kristen, jadi gue percaya dengan agama Kristen. Bukan kayak gitu, bukan tentang agama. Kepercayaan itu bukan tentang agama doang. Tapi di segala hal, itu selalu ada kepercayaan. Misalkan, let's say, gue ngeliat ada orang dipukul sama orang lain. Terus gue datangin orangnya, dan gue tanya, ada si A, ada si B. Si B yang mukul si A. Dan gue tanya ke si A, kenapa si B mukul lo barusan? Terus si B tiba-tiba langsung motong, dan dia bilang, lo tau gak kenapa gue mukul dia? Tadi dia ngatain emak gue. Oke, maka di situ, setiap orang bisa punya opini yang dalam tanda kutip berbeda.
Misalkan, gue bilang bahwa, loh, teman gue si Kevin mungkin mikir yang si B lakuin itu benar. Tapi bagi gue, mungkin yang dilakuin sama si B itu nggak benar. Kenapa? Karena si B harusnya bisa mengontrol hanya apa yang bisa dia kontrol. Si A ngatain mamanya dia, itu bukan hal yang dia bisa kontrol. Tapi respon dia terhadap si A adalah apa yang bisa dia kontrol. Tapi permasalahannya, ini tuh sifatnya dalam tanda kutip subjektif atau bias. Oke bang, apa yang lo maksudin dengan subjektif atau bias? Subjektif atau bias adalah apa yang lo pikirkan itu belum tentu benar bagi orang lain. Jadi, kenapa bang? Kenapa belum tentu benar bagi orang lain? Karena itu dipengaruhi oleh kepercayaan lo. Contoh, yang tadi gue bilang ke lo, kenapa gue bilang itu subjektif dan bias? Karena itu dipengaruhi oleh rasa kepercayaan gue akan sebuah filsafat atau pola pikir namanya stoikisme. Yang dimana aliran stoikisme sendiri itu selalu menekankan kepada hal apa yang bisa gue kontrol dan hal apa yang gue nggak bisa kontrol. Tapi permasalahannya adalah, bagi gue, itu mungkin benar. Tapi bagi si B, mungkin dia nggak memegang filsafat stoikisme. Mungkin filsafat si B itu lebih ke arah nihilisme. Dia ngeliat dunia ini nggak bakal ada artinya juga. Jadi kenapa gue nggak pukul dia aja? Tapi kalau gue berpendapat bahwa dunia ini nggak ada artinya juga, jadi kenapa kita nggak jadi versi terbaik dari diri kita? Itu sebuah pertentangan akan kepercayaan. Kita balik sedikit untuk bagian yang dari belief ini. Berarti, belief ini adalah kita mulai curhat kepada seseorang. Bukan curhat sih, lebih tepatnya mungkin lebih ke arah kita mulai ngobrol kepada seseorang. Di mana kita ke seseorang itu sudah melibatkan informasi-informasi yang sesuai dengan kepercayaan kita. Misalkan, gue bilang ke si Linda bahwa, ya kalau gue sih kurang setuju si Lin sama si Michael gitu kan, karena gue mah lebih suka ya ngontrol apa yang bisa kita kontrol aja lah. Ya itu sistem gue juga setuju banget, karena gue juga kayak gitu sebenarnya aslinya. Di situ yang terjadi adalah, di sini gue bilang ini si L, ini Jason gitu ya, Linda sama Jason. Yang terjadi adalah Linda itu mulai sharing belief-nya kepada Jason, dan Jason juga mulai sharing belief-nya kepada Linda. Oke bang, kalau kayak gitu, misalkan kayak, bang, gue bilang ke teman gue, bang, gue tuh suka ice cream. Lo bisa ngomong itu ke orang publik gak? Lo bisa bilang ke orang yang lo nggak kenal, lo suka es krim atau enggak? Kalau jawabannya bisa, itu masuknya ke bagian umum. Tapi kalau misalkan lo bilang kayak, bang, gue tuh nggak terlalu suka bang sama orang yang sifatnya terlalu demokratis, misalkan kayak gitu. Atau misalkan, bang, gue tuh menilai orang-orang yang menyiksa binatang itu kejem bang. Karena kenapa harus kita siksa? Mereka tuh, oke, jawabannya adalah, kalau itu yang lo sharingkan, itu mengandung belief lo gak? Kepercayaan lo gak? Kalau misalkan jawabannya adalah, yes, apa yang gue sampaikan itu dipengaruhi oleh kepercayaan gue, maka itu termasuk ke dalam lapisan dalam. Atau informasi yang tidak bagi umum sebenarnya, tapi bagi orang-orang yang lo ngerasa udah mulai deket. Bisa lo percayain lah setidaknya. Jadi ketika gue berteman pun, misalkan pas lagi di zaman SMP atau di SMA, ketika lo udah mulai kenal dia namanya siapa, dia umurnya berapa, dia tinggal di mana, lo udah mulai bertanya-tanya, lo suka main basket gak? Misalkan, hobi, udah mulai masuk ke hobi. Nah, pas lo udah mulai masuk ke dalam topik yang lebih mendalam, kayak dia mulai hobi, dan lo mulai main bareng sama dia juga di hobi tersebut, ingat, hobi mungkin bisa jadi di topik umum, bisa bagi publik. Tapi ketika misalkan lo udah mulai masuk ke dalam kepercayaan, belief-nya, pas lo habis main sepak bolanya misalkan sama dia atau basket sama dia, terus lo duduk, dan lo ngobrol sama dia tentang misalkan, tentang, oh, kemarin sempet ini ngeliat si itu, misalkan Jason Stanley gitu kan, gila, kemarin dia tuh bikin ini tuh gentar dunia misalnya kayak gitu. Emang iya? Gue mah gak suka banget sama dia. Nah itu kan ada belief-nya. Lo sudah mulai memasukkan informasi yang ada kepercayaan lo-nya. Nah, yang menarik adalah ketika misalkan kita udah sering sharing belief banget sama seseorang, kayak misalkan gue percaya bisnis gue bakal bisa sukses, lo udah mulai sharing visi, misi, mimpi-mimpi lo yang semua itu dipengaruhi oleh belief lo by the way. Jadi kayak visi lo, misi lo,
penderitaan lo, apa segala macam. Intinya, semua itu dipengaruhi oleh kepercayaan. Ketika ini terjadi, at some point, jadi dalam titik tertentu, ketika belief yang lo ceritakan kepada seseorang semakin dalam, maka lo bakal menyentuh lapisan inti. Lapisan inti itu diawalin ya. Jadi ibaratnya kayak kalau lo mau naik roller coaster, lo harus bayar dulu. Bayarannya itulah menjadi tanda mula lo main roller coasternya. Jadi harus ada permulaannya. Diawali oleh apa? Kehidupan manusia diawali oleh kelahiran. Jadi harus ada kelahiran dulu, baru bisa ada kehidupan manusia. Sama dengan ini. Lapisan inti, itu harus ada permulaan dulu, baru bisa masuk ke dalam lapisan inti. Lapisan inti diawali dengan cerita yang super duper dalam tanda kutip personal atau privat. Bang, yang lo maksud dengan personal atau privat itu maksudnya gimana? Ini yang menarik. Kalau misalkan ditanya, Bang, informasi yang personal atau privat itu kayak gimana? Maka gue sering kali menjawab, informasi yang personal atau privat adalah informasi yang dimana ketika lo bilang ke seseorang tentang hal tersebut, lo bisa ngerasain perasaan malu, sedih, mungkin seneng, atau mungkin takut. Intinya adalah, semakin kuat emosi yang lo rasakan ketika menceritakan hal tersebut, maka hal tersebut bisa dikatakan informasi yang semakin privat atau personal. Misalkan, ketika misalkan lo curhat ke seseorang tentang, misalkan gue bilang ke Selinda, sebenarnya tuh keluarga gue tuh lagi ada masalah lah di rumah, nyokap sama bokap gue berantem gitu kan. Jujur gue sedih banget sih Lin ngeliat kayak gini. Again, pas gue curhat, gue mungkin nangis, gue mungkin sedih, dan Selina juga mungkin ngerasain hal yang sama. Tapi poinnya adalah, ketika gue menceritakan cerita tersebut, gue ngerasain perasaan sedih aslinya, dan mungkin malu sedikit. Di sini yang menarik, oke? Ketika lo menceritakan informasi tersebut kepada seseorang, yang menarik adalah semakin lama lo berada dalam zona tersebut, dalam lapisan inti dengan orang tersebut, jadi hari ini lo curhat, besok lo curhat, besok lo curhat, besok lo curhat, dalam periode tertentu, bisa, Bang, periodenya berapa lama? Sebulan, 2 bulan? Gue nggak tahu. Karena setiap individu itu bisa beda-beda. Bisa beda-beda banget. Dalam periode tertentu, itu bakal ada yang gue sebut sebagai, di sini gue sebut sebagai SF. Atau dalam tanda kutip, similar frequency. Apa yang gue maksudin dengan similar frequency dalam konteks lapisan inti ini? Yang gue bilang adalah, dalam periode tertentu, dua individu yang berbeda bakal merasakan diri mereka itu gabung menjadi satu kepribadian. Sorry, bukan satu kepribadian, tapi satu bagian. Nggak bisa jadi satu kepribadian. Jadi Bang, apa yang gue maksudin dengan satu bagian? Satu bagian adalah ketika dua individu itu merasakan banyak banget kemiripan atau similaritas dan kecocokan, yang pada akhirnya mereka mulai merasa cocok satu sama lain dan mereka menjadi merekat. Ketika mereka merekat, ya mereka menjadi satu. Ketika mereka menjadi satu, disinilah dalam tahapan hubungan, itu disebut sebagai hubungan yang harusnya untuk mungkin pacaran, untuk mungkin suami istri, untuk mungkin orang tua dan anak, jadinya yang sudah benar-benar menjadi satu bagian. Oke. So Bang, dari sini maka apa yang lo maksudkan dalam konteks ini dengan perselingkuhan? Perselingkuhan, gue bilang diawali dengan percurhatan, karena ketika misalkan lo itu punya pasangan, dan proses ini terjadi antara lo dengan seseorang, mungkin lo di kantor, mungkin lo mikir, ya
curhat sedikit tentang lapisan dalam nggak akan menjadi masalah lah. Curhat tentang si Yolan, misalkan si Yania, misalkan si Yuni, ya kan, si Chandra, misalkan kayak gitu. Jadi ketika lo curhat tentang seseorang yang lo sebelin, mungkin nggak bakal menjadi masalah lah. Pas lo mulai curhat, oh, kayaknya agak-agak enak nih ngomongin orang sama dia gitu, gibah sama dia. Dan pelan-pelan ketika ada momen masalah, mungkin lo berantem sama pasangan lo, mungkin lo berantem sama siapa, dan lo bukannya curhat ke pasangan lo, yang padahal harusnya dia yang menjadi sosok di mana lo bisa men-sharingkan lapisan inti lo men-sharingkan lapisan inti tersebut kepada orang lain. Atau di luar dari pasangan lo. Ketika lo men-sharingkan lapisan inti ke orang di luar pasangan lo, yang terjadi adalah lapisan dalam hubungan lo dan si pasangan semakin renggang, karena ingat, lapisan itu perlu terus-terusan dijaga dengan lo sharing terus lapisan inti lo setidaknya. Dan kalau lo gak sharing ke pasangan lo tentang lapisan inti, pelan-pelan dia bakal nge-stretch out, bakal renggang sedikit. Sedangkan lo yang sama temen lo itu bakal semakin dekat lapisan intinya. Oke bang, tapi permasalahannya seringkali perselingkuhan itu ada penyebabnya, biasanya. Penyebab dari perselingkuhan itu diawali dengan ketidakcocokan. Atau ketidaktaudirian. Pada intinya adalah, terkadang orang yang selingkuh juga merasa pasangan gue nggak bisa gue sharingkan lapisan inti. Ini makanya kenapa perselingkuhan juga, atau kerusakan hubungan dalam hubungan antar manusia seringkali bisa disebabkan oleh kemampuan untuk berkomunikasi secara buruk. Jadi ketika lo nggak bisa menjadi tempat curhat bagi pasangan lo, dia pelan-pelan bakal cari tempat curhat lain yang lama-lama bakal bikin menjadi perselingkuhan. So, di sini yang menarik. Bagi kita harus menjaga untuk bisa menjadi tempat curhat yang baik. Atau tempat lapisan inti yang baik lah dalam tanda kutip. Jadi ketika pasangan kita lagi cerita tentang masalah dia, atau apa yang terjadi dalam hidup dia, kecapaian dia, yang harusnya kita lakukan adalah ya kita mendengarkan secara efektif, atau active listening disebutnya. Itu apa bang? Nanti gue bakal bahas dalam video-video lain ya. Atau mungkin lo bisa cek kelas yang premium dari Stanley Academy di link komentar di bawah. Di sana ada 3 hour communication dan kelas communication mastery. Di akhir nanti gue bakal jelasin itu kayak gimana. Tapi point is, ketika kita ngelakuin hal ini, maka kita membentengi pasangan kita untuk curhat ke orang lain di lapisan intinya lama-lama. Semua diawali dari lapisan luar, masuk ke dalam, masuk ke inti. Nah, berbeda dengan kalau kita yang menjadi si pasangan ininya. Yang menjadi alasan adalah gini, ketika misalkan kita itu merasa udah nggak cocok dengan pasangan kita, harusnya yang terjadi adalah kita bilang dulu kita udah, misalkan. Bang, tapi kan kalau pacaran misalkan itu kan, ya kan gue emang lagi cari-cari juga. Again, itu kan aturan-aturan moral yang berbeda. Di pacaran mungkin perselingkuhan bisa lebih diterima dalam 40% atau 50% atau 60%. Kalau di pernikahan ya udah nggak bisa sama sekali, karena ya aturannya adalah ya lo harus setia sama pernikahan tersebut. Jadi intinya itu beda-beda. Tapi the point is, kita selalu memiliki batasan. So, ketika kita ngerasa pasangan kita udah nggak bisa ngedengerin kita dalam lapisan inti, dan kita ngerasa udah mulai nggak cocok, ya kita harus sudahin dulu lapisan tersebut. Renggangin total. Jangan kita pelan-pelan mulai curhat ke orang lain dari lapisan umum, dalam, dan inti. Dan itu juga menjadi sebuah dilema. Karena kadang, gue kalau ke temen gue bang, gue juga curhat lapisan dalam gue bang. Tapi gimana caranya biar gue gak masuk ke inti? Ya caranya adalah dengan lo gak menceritakan lapisan inti. Ini berarti lo harus menciptakan sebuah hal yang disebut sebagai, di sini data saja ya, boundaries, atau disebut juga sebagai batasan. Batasan itu berarti, oke, ini area yang lo nggak bisa langkahin, dan ini area yang bisa lo langkahin. Jadi ketika gue melangkah ke area yang gue nggak bisa
langkahin aslinya, maka gue harus dikeluarin dari area itu. Jadi lo kayak semacam masang, ini yang bisa lo langkahin, ini yang lo nggak bisa langkahin. Yang nggak bisa lo langkahin adalah lapisan inti lo. Jadi lo nggak bisa dan lo nggak boleh juga menceritakan informasi yang ada dalam lapisan inti lo kepada orang lain di luar pasangan lo. Oke bang, tapi gimana caranya bang kalau misalkan gue depresi? Kan gue curhatnya ke psikolog gue. Karena kan gue udah masalah hidup. Nah itu konteksnya gimana bang? Lo curhat ke seorang psikolog tentang masalah hidup lo. Karena mereka harus mendiagnosis diri lo. Jadi mereka bakal nanya, kayak misalkan, oke, apa yang sering kamu alamin? Kira-kira penyebabnya itu kenapa? Terus kayak misalkan kenapa? Dan lalu kenapa? Oke, di situ maka lo harus bisa bedakan antara konteks dari pro dan per. Konteks dalam profesional dan personal. Jadi ketika psikolog nanya kayak gitu, lo harus ingetin dalam hati lo bahwa bukan berarti dia peduli yang dalam tanda kutip, dia bakal peduli sama kliennya. Tapi as a client, bukan as a romance atau friend, atau mungkin apapun yang bisa lo sebut. Intinya bedakan mana yang profesional, mana yang personal. Tapi fun fact, gue pernah baca. Gini, gue belajar komunikasi. So, pas gue pelajarin hal ini, gue mikir, apakah banyak orang yang akhirnya jatuh cinta ke psikolognya. And gue lupa data exactnya itu berapa, tapi seingat gue, ingat, bisa lo cari sendiri di internet, jangan terima mentah-mentah. Seingat gue, angka antara cinta klien dan psikolog itu ada. Jadi ada korelasinya lah seenggaknya. Jadi karena dia banyak curhat ke psikolognya, dia mulai agak-agak have something to do with psikolognya. Menarik sedikit datanya, karena ya itu manusia. Jadi itu yang dua hal yang kita bahas dalam perselingkuhan ini. Again, ini nggak termasuk ke dalam perselingkuhan fisik yang mungkin dia tertarik sama muka atau apanya. Bagi gue pribadi, perselingkuhan fisik dan perselingkuhan identitas, social penetration theory di sini, jauh lebih susah kalau udah identitas. Misalkan pasangan lo selingkuh sama orang yang dianggap cantik atau orang yang dianggap lebih cocok sama dia, lo suruh dia pisah dari selingkuhannya, bakal lebih berat kalau dia harus ninggalin yang dia cocok sama orang tersebut daripada yang dia suka mukanya. Karena ini manusia. Ini adalah manusia dan kita memiliki lapisan-lapisan yang lumayan kompleks dalam diri kita. Again, kalau misalkan lo suka banget tipe-tipe konten yang kayak gini, Stanley Academy, kita memiliki kelas juga, 3 Hour Communication dan juga Communication Mastery. Dan bang, cocoknya bagi siapa? Entah mungkin lo seorang pekerja, karyawan swasta, karyawan negeri, pengusaha, atau mungkin seorang, let's say, bang gue freelancer, gue profesional, gue mungkin mahasiswa gue SMA, misalkan gitu, murid gitu kan bang. Intinya, segala profesi yang dimana lo membutuhkan untuk mengasah skill komunikasi lo, ini bakal cocok banget buat lo. Terutama di Communication Mastery. Di Communication Mastery, lo bakal belajar segala jenis komunikasi. Ada komunikasi massa, public speaking, storytelling, leadership komunikasi, komunikasi antar pribadi, psikologi komunikasi, karisma, segala jenis komunikasi yang ada untuk lo bisa investasi skill komunikasi lo. Di sana lo bakal belajar dalam 20 jam pembelajaran intensif dan semuanya juga bakal dipraktekkan juga melalui sebuah pembelajaran namanya study case learning. Jadi lo nggak lagi cuma belajar, tapi lo juga praktek. Itu yang membedakannya. Ada prakteknya. Karena kalau lo cuma belajar, lo bakal lupa. Tapi kalau lo praktekin nanti, ada instruksi cara prakteknya, PDF modulnya, maka lo bisa lebih meningkatkan kemampuan skill komunikasi lo. Semua ini juga bakal di-cover dalam 30 days result guarantee, yang kalau misalkan bang, gue nggak ada perubahan apapun dalam 30 hari di skill komunikasi gue, walaupun gue udah ngelakuin segala jenis komunikasi yang perlu gue lakukan dalam tugas Communication Mastery ini, uang lo bakal di-refund 100%. Kalau misalkan lo pengen cek linknya, lo bisa cek aja linknya nanti di pin komentar di bawah. Bye-bye.